Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu serta adik sekalian jamaah mushola Al-Ikhlas Puri Delta Kiaran. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu untuk melaksanakan pengajian Misbahus Sulam Al-Nahjil Atam fi Tadwifil Hikam. Itu mari sekali lagi kita membaca suratul Fatihah. Kita doakan suratul Fatihah ini untuk guru-guru kita semuanya, orang tua kita, terutama para penulis buku yang akan kita kaji, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani serta Syekh Al-Muttaqi Al-Hindi serta Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian pada kita yang masih diberikan nikmat kehidupan di dunia ini, mudah-mudahan kita bisa mengemban amanah yang dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu ibadah atau menghambakan diri kita hanya kepadanya. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat lahir batin ya, sejahtera lahir batin. Bulan Agustus udah merdeka, udah bebas semuanya. Masih terjajah? Masih ada? Sudah merdeka dari penjajahan atau masih terjajah? Kelihatannya obrolannya udah pindah ke Maulid ini, bukannya ke Agustusan. Apa dilewat aja Agustusan yang di musola ini? Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita melanjutkan membaca kitab Misbahus Sulam. Kita sudah sampai ke kata mutiara yang ketiga di dalam bab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Liyakun hammuka iqamatas sholat la wujudas sholat fama kullu musallin mukim. Liyakun, hendaklah terjadi, hammuka, keinginanmu, tekadmu, iqamatas sholat, mendirikan sholat, la wujudas sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Fama kullu musallin mukimun, sebab tidak semua orang yang mengerjakan sholat itu mendirikannya. Bapak Ibu sekalian, malam ini saya nggak pakai baju koko, nggak pakai baju ustaz, kayak begini aja, karena materinya ini berat. Iya, saya kayak orang yang baca peta saja gitu kan. Ini dari sini ke Jawa Timur rutenya seperti ini, tapi saya sendiri jangan dipikir sudah pernah menjalani peta itu dan sampai ke sana gitu ya. Mau bicara tentang sholat yang khusyuk, sholat yang baik, saya sendiri masih jauh sekali dari bisa mengerjakan sholat yang khusyuk tersebut. Tapi ya saya akan membacakan bagaimana Imam Syekh Nawawi Al-Bantani mengajari kita supaya bisa mengerjakan sholat ini.
liyakun hammuka, hendaklah tekadmu, ai iradataka fi sholat, hendakmu ketika engkau mengerjakan sholat, iqamatas sholat, itu mendirikan sholat, la wujudas sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat itu, ai la wujuda suratis sholat, atau bukan sekedar menunaikan formalitas bentuk sholatnya. Jadi pertanyaan kita mendengar ungkapan Syekh Nawawi seperti ini adalah, yang pertama-tama, mendirikan sholat itu bagaimana? Kalau mengerjakan sholat, kita sudah mengerjakannya kan? Tapi dikatakan oleh guru-guru kita ini, kita nggak boleh sekedar ingin mengerjakan sholat, tapi harus bisa mendirikannya. Jadi mendirikan sholat itu bagaimana? Syekh Nawawi mengutip perkataan Syekh Al-Qushairi, iqamatus sholat al-qiyamu bi arkaniha wa sunaniha. Mendirikan sholat, atau kita sebutnya dengan sholat yang khusyuk, itu tidak lain dari menunaikan rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya. Jadi kita tahu ada syarat, ada rukun, ada sunnah sholat. Itu kita kerjakan semuanya. Sholat syaratnya kita harus suci dari hadas kecil, hadas besar, menutup aurat, pakaian dan tempatnya harus bersih dari najis. Yaitu harus ditunaikan. Kemudian kita sudah belajar rukun sholat, mulai dari niat, takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, kemudian mengerjakan gerakan-gerakan sholat yang lainnya. Ada sunnah-sunnah sholatnya. Setelah membaca takbiratul ihram, sebelum membaca suratul Fatihah, ada sunnah membaca doa iftitah. Nah, itu harus kita kerjakan. Bacaan-bacaannya kalau yang wajib ya hampir sama ya. Ya, suratul Fatihah sama, Allahu Akbar, kemudian bacaan sujud, bacaan ruku itu hampir sama. Tapi misalnya kalau kita ketemu di pengajian fikih atau di ya kehidupan sehari-hari, ada orang yang redaksi bacaannya berbeda, nggak usah dijadikan permasalahan. Misalnya saya nggak tahu kalau yang Bapak Ibu biasa dalam doa iftitahnya seperti apa. Apakah membaca ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Kalau baca itu hadisnya, riwayatnya dari Ali bin Abu Thalib. Ada lagi yang riwayat dari Aisyah dan Abu Hurairah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Mau baca itu juga boleh. Ada yang riwayatnya dari Umar bin Al-Khattab, Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Ya, bacaannya seperti itu. Enggak jadi masalah bacaan-bacaan sholat itu redaksinya ada sedikit-sedikit perbedaan. Kemudian dalam gerakan-gerakannya juga ada perbedaan-perbedaan, juga nggak perlu dijadikan masalah. Kita angkat tangan takbiratul ihramnya itu apa sampai telinga, sampai lurus di punggung gitu ya,
Waktu turunnya apakah langsung turun lurus aja atau mau agak muter-muter dulu gitu kan. Turunnya sedakep, di tengah sedakep kayak pinggir sedikit, atau ada juga yang lepas tangan nggak sedakep. Ya mazhab Maliki itu nggak sedakep ya. Kalau Bapak pergi umroh, pergi haji, mazhab Maliki atau mazhab Syiah itu tidak sedakep. Jangan aneh. Ya termasuk banyaklah perbedaan-perbedaan gitu ya. Kayak kita berdirinya itu apakah sejengkal antara jarak kaki kita, atau rapat ujung kaki kita, atau agak renggangnya jauh gitu ya. Nah, karena itu semua perbedaan-perbedaan itu asalnya dari bagaimana seseorang membaca hadis Nabi. Ujungnya mah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat, kata Nabi. Bahkan kita nggak melihat gitu. Jadi kita baca hadisnya, kita baca riwayatnya. Nah, riwayat sholat itu ya bisa jadi, atau hadis-hadisnya bisa jadi berbeda-beda. Nanti Ustadz A misalnya menilai bahwa hadis yang mengajarkan bacaannya seperti ini, gerakannya seperti ini, itu orang-orang yang cerita ke dianya semuanya bisa dipercaya, maka dia pakai. Iya, sahih. Ada juga yang bilang Ustadz B, oh enggak, ada hadis yang lain yang lebih sahih. Banyak yang sahih lah, pokoknya mau pakai yang mana juga boleh. Ya macam-macam seperti itu. Rukun dan sunnah dalam sholat itu, mendirikan sholat atau sholat yang khusyuk, kata Syekh Nawawi mengutip dari Syekh Al-Qushairi, summal ghaibatu an syuhudiha biruqyati man yusalla lahu. Kemudian kita tidak memperhatikan gerakan dan bacaan sholat kita itu sendiri, karena kita fokus memikirkan, merasakan siapa tujuan sholat kita ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti tidak memperhatikan itu bukan berarti lantas kita lupa dari gerakan sholat, bacaan sholatnya. Itu tadi sudah pada yang pertama gitu ya, bahwa kita gerakan sholat, bacaan sholat itu ada maknanya, itu kita pahami dari Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti kita misalnya pelajarannya, misalnya ya, diantaranya menurunkan ego kita. Kita nggak merasa diri kita besar. Yang besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Terus kita baca Al-Fatihah, kita tahu artinya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Kalau kita dapat pujian itu juga karena bagian dari pujian yang milik Allah. Kalau kita nggak dapat pujian, nggak dapat apresiasi dari pekerjaan kita, ya kita yakin Allah nanti akan melihat pekerjaan kita juga. Dan selanjutnya, makna dari gerakannya juga, misalnya waktu kita ruku nih seperti kita menyediakan leher kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita bukan cuman tenaga, pikiran, harta, jabatan dan sebagainya, leher kita serahkan kepada Allah. Kalau ya mau disembelih seperti itu gitu ya, mau istilahnya diambil nyawa kita oleh Allah, yaitu kita serahkan. Sujud juga kita menundukkan yang paling berharga dalam diri kita, yaitu wajah, ke tempat yang paling rendah, karena kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita perhatikan, kita tanamkan di dalam
hati dan pikiran kita. Nah, sambil kita ya bacaan sholat bisa berbeda-beda. Nanti misalnya kalau kita mau cuman dengerin imam, kalau sholat jamaah gitu ya, imamnya baca apa, alhaakumut takasur, kita sudah tahu artinya berlomba-lomba dalam hal-hal keduniaan sudah membuat kalian lalai. Atau kita nggak dengerin imam baca itu, saat kita sholat itu yang kita baca sendiri, sholatnya sendirian. Ya selain membaca ayatnya, kita juga berusaha mengerti maknanya. Itu sholat khusyuk menurut saya pengertian dari kita menunaikan rukun dan sunnahnya. Kita sujud tadi, kita ruku ada bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji hanya baginya. Maha suci itu berarti kita menepis segala prasangka buruk kepada Allah. Kenapa ya? Misalnya saya hidupnya masih susah saja, padahal sholat sudah, doa sudah, zikir, baca Quran, rajin sudah. Dengan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kita tepiskan pikiran-pikiran buruk seperti itu. Jadi ya kita menunaikan, artinya memperhatikan gerakan bacaan yang wajib dan yang sunnah di dalam sholat kita gitu. Dan itu adalah salah satu cara supaya kita bisa tadi yang dikatakan oleh Imam Al-Qushairi pada bagian yang kedua, al-ghoiba an syuhudiha, tidak menyaksikan sholatnya itu sendiri karena kita ru'yati man yusolla lahu, karena kita memikirkan, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang untuknya kita mengerjakan sholat. Jadi yang ditepiskan itu adalah pikiran-pikiran yang lain saja. Pada saat kita mulai sholat, lantas muncul bermacam-macam pikiran gitu. Banyak hal yang belum dikerjain. Ini awal bulan, tanggal berapa sekarang? 4 atau 5 gitu kan. Wah, tagihan listrik kayaknya udah keluar nih, belum saya bayar gitu kan. Wah, tagihan ini kok naiknya jauh juga ya dari bulan kemarin, padahal penggunaan kayaknya sama aja. Muncul pada waktu sholat. Sebagian memang bisa dianggap wajar gitu ya, karena pikiran kita, perasaan kita dipengaruhi oleh data-data yang kita peroleh dari indera kita. Pertama-tama, kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, di kulit ada perasaan dingin, perasaan panas, ada gatal karena nyamuk dan sebagainya. Lantas itu kan masuk ke pikiran kita, yang kadang-kadang apa antara pemicu dengan responnya itu ya nggak kita ngerti hubungannya gimana gitu ya. Kita ngelihat jeruk misalnya, yang kita ingat apa gitu kan belum tentu. Nah, jadi kalau misalnya, kalau saya sholat memejamkan mata itu menurut saya nggak apa-apa gitu ya, diantaranya untuk lebih fokus kepada gerakan dan bacaan sholat. Yang nggak wajar itu kalau kita terus ngikutin pikiran yang sudah terbersit gitu ya, sudah terlintas, lantas udah tuh sepanjang sholat iya ngelamun gitu kan, ngikutin itu semua. Sebab kita harus membalikkan lagi gitu ya, kalau itu muncul kepada tadi, kepada mengingat, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang untuknya kita mengerjakan sholat. Kemudian Syekh Nawawi melanjutkan dengan meriwayatkan hadis yang redaksinya di sini itu bukan perkataan Nabi, tapi perkataan Ibnu Abbas saja. Jadi hadis itu cerita tentang ya awalnya perkataan Nabi. Kadang-kadang
Tapi bukan perkataan Nabi yang diriwayatkan. Sahabat mengucapkan itu tanpa bilang Rasul bersabda. Ini bisa disebut sebagai khobar kalau istilah ulumul hadisnya gitu ya. Nah, Ibnu Abbas berkata, iqamatus sholah tamamur ruku'i wasujudi wattilawati wal iqbal alaiha. Yang dimaksud dengan mendirikan sholat atau sholat yang khusyuk itu adalah menyempurnakan ruku, sujud, bacaan, dan menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat. Jadi ada sebutannya, jangan sholat seperti ayam atau burung mematuk makanannya gitu kan, karena ruku dan sujudnya terlalu cepat gitu ya, nggak ada tumaninahnya. Memang misalnya bacaannya yang wajibnya satu kali, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi gitu ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu. Nah, ya kerjakan sunnahnya juga. Nah ini dia gitu ya, yang beratnya tadi, makanya saya nggak pakai baju koko gitu kan, supaya nggak jadi ustadz gitu. Karena yang barusan saya omongin itu sering juga masih dilanggar sama saya. Sholat dilanggar pun nggak boleh kalau nggak pakai spasi, rahmatnya. Kalau pakai spasi nggak apa-apa, sholat dilanggar gitu kan, ada itu berarti langgarnya tempat sama dengan musola. Nyambung nggak boleh. Kalau nyambung nggak boleh. Sholat dilanggar. Sholat dilanggar. Sholat di penjara kalau nggak nyambung nggak apa-apa, Pak. Sama aja, di penjara ada musolanya juga kan, ada masjidnya. Kalau sholat di penjara nyambung, masa orang berbuat baik di penjara nggak boleh tuh. Penting juga tanda baca berupa spasi itu. Nah, sholat yang seperti ayam atau burung matok makanannya itu ya yang ruku sujudnya terlalu cepat. Bacaan misalnya ya kalau sholat wajib mah gitu ya, kita jadi imam atau jadi makmum ya bacaannya sudah standar. Tapi kalau kita sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha misalnya, ya itu bacaannya misalnya ada, kadang-kadang ada pedomannya ya. Kita bisa baca buku-buku pedoman sholat sunnah. Tapi kalau kita misalnya nggak mengikuti pedoman di buku-buku itu, kita bisa misalnya memperbanyak bacaan kulhunya misalnya kayak gitu. Surah Al-Ikhlas nih kita baca 3 kali gitu ya setiap rakaat di sholat tahajud kita, di sholat duha kita kalau memang waktunya panjang. Sholat duha mah pagi-pagi, siang waktunya kerja misalnya ya ala kadarnya. Tapi kalau sholat malam bisa lebih panjang lagi misalnya dengan cara seperti itu. Nah, yang penting itu tidak mengejar jumlah rokaatnya, tapi menghadirkan hati kita pada setiap gerakan dan bacaannya. Nanti bakal ketemu. Wal khusyu'u wa huwa halatun tahullu fil qalbi minal khaufi wal muraqabati wat tadzalluli li azamatillahi ta'ala wa ijlalihi. Yang dimaksud dengan khusyuk itu adalah kondisi yang ada di dalam hati yang muncul karena kita takut kepada Allah. Di salah satu pertemuan kita sudah kita bahas, makna takut kepada Allah itu bukan kayak kita takut kepada binatang buas atau takut kepada penguasa yang zalim, karena Allah tidak seperti itu. Yang kita takutkan adalah kita takut mendapatkan siksa atau azab dari Allah karena kita banyak maksiat kepadanya. Kemudian khusyuk juga muncul karena kita muraqabah, mengawasi diri kita.
kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Saya mengarahkan wajah saya, hidup saya secara keseluruhan kepada yang menciptakan langit dan bumi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Begitu. Tapi kita dengan muraqabah ini kita menghisab, kita menghitung, mengaudit diri kita sendiri. Sudah benar-benar enggak bahwa kita seperti janji tadi? Ya kadang-kadang kita masih, yang terutama sih yang menjadi saingan Tuhan itu, yang kita tuhankan adalah ego kita sendiri, diri kita sendiri. Dalam hubungan kita dengan siapapun, dengan keluarga, dengan teman kerja, atau di jalan lah misalnya seperti itu. Kita merasa diri kita nih ada wahnya sehingga nggak terima kalau disalib oleh orang lain. Kalau jalanan kita yang agak nengah gitu, yang orang lain yang kudu minggir gitu kan. Kalau dua-duanya maksa ya sudah, aduin aja, adu banteng juga nggak apa-apa tuh motor. Karena ya akhirnya jalanan macet gitu kan, karena masing-masing nggak mau ngalah gitu kan di perempatan. Akhirnya kalau ada yang satu mau ngalah bisa lewat dulu, bisa misalnya yang memang kondisinya pasti kalau padat bakal macet, tapi nggak bakal misalnya mati gitu kan, nggak bisa gerak. Ada muraqabah, benar enggak gitu ya, bahwa kita sudah ya, karena iman kita katanya yazid wa yanqus gitu. Pada saat iman kita sedang tinggi, memang kita misalnya enggak marah. Bapak-bapak pulang kerja sudah capek, nyampe rumah ingin istirahat, kopi sudah tersedia. Boleh lihat TikTok dulu gitu kan, boleh lihat YouTube, IG dulu, baru nanti ngerjain urusan yang lain. Tapi ternyata belum tersedia. Nah kalau imannya lagi tinggi ya nggak apa-apa, seduh sendiri. Tapi kalau iman lagi rendah, gitu kan bisa emosi. Mana nih kopinya? Gitu kan. Lah, yang di rumah juga sama kan kondisinya. Dari pagi dia sudah beres rumah segala macam, anak dia sudah anterin, jemput anak gitu kan, padahal sambel belum jadi, jadinya emak-emak ngebut di jalanan kayak gitu karena ingat sambelnya belum jadi kayak gitu. Pas suaminya pulang, ya pengennya gitu kan, keluarga kita di rumah nih dia yang istirahat, dia yang melihat YouTube dulu dan sebagainya, anak ngerjain PR sama bapaknya. Lah kalau dua-duanya emosi nggak tercapai keinginannya kan jadi, nah ya seperti jadi aneh begitu kan, anaknya aja gitu yang menjadi lah bapak gua sama mama gua, nah, dua-duanya malah berantem, nggak ada yang nemenin saya belajar kayak begitu ya. Ada apa nih yang terjadi? Nah itu khusyuk adalah misalnya kita di dalam sholat yang melakukan muraqabah, melakukan mengingat-ingat kepada Allah gitu. Kita hanyalah hamba Allah yang segala-galanya kita harus mulanya dari Allah dan ujungnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazalluli li azomatillah. Kita harus merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita merasa hidup ini agak sempit, itu di antara penyebabnya karena kita menempatkan posisi kita agak tinggi gitu, sehingga kita nggak menerima perlakuan yang di luar harapan, di luar ekspektasi kita. Kalau kita mau tazallul, mau merendahkan diri di hadapan Allah, maka ya kita nggak merasa
tersenggol emosi atau harga diri kita. Ada salah satu ayat yang penting yang belakangan ini beberapa hari ini teringat oleh saya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian berikan kelapangan, berikan tempat untuk orang lain di tempat duduk, di majelis-majelis. Wa idza qilan suzu fansuzu. Jika dikatakan kepada kalian berdirilah oleh misalnya pemilik majelis itu, oleh panitia misalnya, maka berdirilah. Nah, karena kita memposisikan diri kita ini agak mulia, agak tinggi, kita nggak mau disuruh mingser, disuruh geser sedikit doang juga, gitu ya. Mau kita duduknya di depan, mau kita duduknya di belakang, kita sudah merasa nyaman duduk di situ, gitu kan? Bapak-bapak tolong isi saf yang paling depan dulu, ibu-ibu maju supaya yang masuk, yang datang belakangan bisa ke bagian tempat duduk. Nggak mau kita, tetap aja duduk. Ngejedok. Iya itu susah banget itu digesernya begitu. Itu mengapa itu sampai ada ayat Al-Qur'an yang membahas masalah itu gitu. Kalau kita misalnya tempat seperti ini, duduk seperti ini, ada banyak lagi yang datang, masih ada ruangan tempatnya ya. Udah kelihatan rapat, tapi disuruh berdiri nih, itu bakal tersedia ruangan lagi. Karena kita bakal menjadi pas berdiri itu lebih rapat lagi gitu kan. Nanti orang bener memang bakal bisa ke bagian tempat duduk juga. Seperti itu. Jadi ya sholat memang momen saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tapi tadi dengan kita mengerti makna dan hikmah dari bacaan dan gerakannya, kemudian kita merendahkan diri, menghinakan diri di dalam sholat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat-ingat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa besar nikmatnya Allah kepada kita. Ya bahkan misalnya ketika kita sedang sakit, nah ini kembali susah nih, gitu ya. Omongan yang berat juga gitu. Dikasih sakit misalnya sakit gigi, ya sakit gigi misalnya sekarang itu kan gigi bolong agak susah, sampai saya mesti bawa misalnya bukan tusukan gigi lagi, tapi sikat gigi. Tusukan gigi agak susah gitu ya ngeluarinnya. Itu kan baru terjadi misalnya 2 tahun setahun ini. Dengan usia saya yang sekarang 40-an lebih, selama 40 tahunnya itu gigi saya sehat. Tapi dengan sedikit kesulitan dalam waktu yang juga belum terlalu panjang ini, seolah-olah kita melupakan nikmat Allah yang lama, yang banyak, yang terdahulu itu. Dan banyak lagi hal-hal yang seperti itu yang bisa kita kiaskan. Fama kullu musallin mukimun. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, tidak semua orang yang mengerjakan sholat itu mendirikan sholatnya. Bal minal musallin man huwa mukim. Di antara orang yang mengerjakan sholat ada yang mendirikannya, wa minhum man huwa laisa bimukim, tapi ada juga yang tidak mendirikannya. Li'annahu qad yusolli ma'a ghaflatihi an rabbihi wa adamil khusyu'. Sebab boleh jadi orang mengerjakan sholat sambil lalai, sambil lupa dari Tuhan dan tidak khusyuk. Fal khusyu' fi juz'in ghairi muayyanin minas sholat wajibun ghairu syartin la tabtulu bitarkihi,
Walaupun misalnya menurut para kebanyakan ulama, khusyuk itu bukan syarat yang wajib dipenuhi. Artinya sholat kita itu sudah ditunaikan gitu ya, selama kita sudah mengerjakannya memenuhi syarat dan rukunnya, walaupun nggak ada khusyuknya. Kita masuk sholat ngikutin imam gitu kan, gerakannya kan udah, bacaannya juga sudah, tapi sepanjang sholat tuh ya pikiran kita kemana-mana terus. Sudah selesai sholat maghrib dan isya kita, nggak perlu misalnya, oh perasaan kayaknya saya belum sholat, Pak, misalnya yang kemarin gimana ya, kemarin kayaknya ngelamun semua, saya kudu kodok deh misalnya. Kan menurut para fuqaha nggak seperti itu. Jadi sudah tapi itu tidak disebut sebagai muqimus sholah walaupun sudah dikerjakan. Selanjutnya kata Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa kata mutiara ini itu masih terkait dengan yang kita baca kemarin 2 minggu yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meragamkan bentuk ibadah kita kepadanya gitu. Supaya apa? Supaya pada saat kita mengerjakan suatu ibadah tertentu, kita mengerjakannya seutuhnya, sebaik-baiknya, semaksimal mungkin gitu. Jangan kita memaksakan mengerjakan sesuatu tadi, jumlah rakaatnya sampai banyak kalau sholat. Kalau zikir jumlah bacaannya tuh mau pakai tasbih yang model digital atau model buletan sampai banyak. Nggak penting jumlah banyaknya, kuantitasnya. Mengerjakan itu kita memaksakan diri, misalnya sholatnya harus sampai 12 rakaat, zikirnya harus sampai 1000, sampai terasa malas, sampai terasa bosen di hati karena dipaksa. Itu nggak boleh. Allah ragamkan jenis ibadah. Allah larang kita ngerjakan beberapa ibadah tertentu pada waktu tertentu. Liyakun himmatuka, atau bisa dibaca ada dalam tulisan yang lain kata Syekh Nawawi, ini bisa dibaca juga liyakuna himmatuka, agar tekadmu ketika kamu mengerjakan sholatnya itu adalah benar-benar kita mengerjakannya seoptimal, semaksimal mungkin. Ada hadis Nabi, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyudkinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai jika salah seorang di antara kalian mengerjakan sesuatu, maka dia mengerjakannya dengan itqon. Itqon itu dengan profesional, dengan ahli, dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya punya anak, ya nggak penting jumlahnya, gitu kan, 3, 5, 7. Yang penting adalah berapapun jumlah anak kita, itu semuanya menjadi anak yang bisa kita dampingi, kita temanin dia belajarnya. Nggak sekedar mengejar jumlah anak aja sampai banyak. Ya, kalau kita keluar dari bab sholat gitu ya, nggak mengejar jumlah rakaatnya. Tentang anak juga misalnya seperti itu. Dalam pekerjaan apapun kita harus mengerjakannya dengan itqon, dengan profesional, dengan ahli, seperti pekerjaan seorang pakar, seorang tukang gitu ya, yang mengerjakan golok tiomas misalnya, yang nggak banyak, hanya beberapa biji saja, tapi semua yang dia hasilkan adalah golok yang bertuah, yang terbaik kayak begitu, bukannya kayak pabrikan. Ini kan tantangan berat banget buat zaman sekarang saat teknologi sudah semakin maju gitu ya. Orang jahit ya, antara kerjaan penjahit yang ada di rumahan gitu kan, memang yang ahli, dengan pabrik beda begitu. Misalnya ibu-ibu yang suka beli bahan ya,
kalau bapak-bapak misalnya lebih jarang kan, itu kan suka milih siapa penjahit yang cocoknya gitu, yang memang pas dengan ibu-ibu. Ya itu karena dia ahli, dia ngerjain nggak banyak gitu. Ukurannya ya memang sudah pas, enggak cuman S, L, XL dan misalnya triple XL atau sebagainya. Itu ukurannya udah pas sama ukuran badan kita. Makin susah karena sekarang zamannya ya di bidang apa saja, termasuk di bidang pendidikan juga gitu ada artificial intelligence gitu. Apa masih perlu guru dan dosen? Kalau misalnya siswa dan mahasiswa bisa membuat makalah dalam tugas apapun gitu kan, hanya 10 menit dengan dia lihat mempraktekkan apa yang video yang dia tonton di TikTok, di YouTube dan sebagainya. Menurut saya masih tetap perlu gitu. Karena ya perkembangan teknologi ini tidak menggantikan manusia, tapi tetap pada akhirnya manusia itu yang paling penting. Anak kita misalnya ya supaya dia bisa melakukan hal-hal tertentu, dia harus dibimbing, didisiplinkan untuk mengerjakannya. Enggak kita bilang anak kita nih pengen misalnya bisa main layangan, bisa bikin layangan. Udah lihat aja videonya di YouTube. Nanti kalau dia tinggal bilang ke temennya lagi gitu kan, cuman menyampaikan pesan itu saja. Aris ajarin Yandru misalnya itu bikin layangan, itu ada di YouTube. Aris misalnya memperlihatkan video itu lagi ke si Yandru, itu nggak bisa gitu kan. Jadi harus ada tetap yang setelah kita lihat dan kita praktekkan sendiri. Dan yang terakhir, nah ini dia tadi yang saya bilang, kita bakal tahu bahwa Syekh Nawawi menganjurkan kita tidak mementingkan kuantitas. Dia mengatakan, wa min huna yu'lamu goltu kasirin min ahlil awrad min ta'alluqi agrodihim bitaksiril adad min goiri itqon. Dari sini kita bisa memahami kesalahpahaman sebagian orang yang suka mengamalkan wiridan yang menggantungkan tujuan mereka pada banyaknya kuantitas wirid yang dia lakukan tanpa memahami sepenuhnya, tanpa merenungi, menyelami masing-masing bacaan wiridnya itu. Faminhum man yaqra fil yaumil wahid dalailal khairat asyra marrat fa aksar. Misalnya ada orang yang dalam satu hari membaca dalailul khairat sampai 10 kali atau lebih. Walau qara'aha marratain qira'atan mutqinah, padahal kalau dia baca misalnya cuman 2 kali saja tapi dengan bacaan yang dengan penuh perenungan dan penghayatan, lakana ahsan, maka itu menjadi lebih baik. Waqis ala haza qira'atal Qur'an wal azkar. Bandingkan dengan hal ini bagaimana kita membaca Quran dan zikir-zikir lainnya. Ya, Quraisy Shihab juga misalnya mengatakan tadarus Quran di bulan Ramadan itu juga jangan mengejar berapa kali hatam misalnya, tapi ya nggak apa-apa, nggak sampai hatam, tapi kita membaca sambil merenungi atau membaca terjemahannya, membaca terjemahan sambil membaca tafsirannya. Sekarang sudah semakin banyak aplikasi, atau nggak pakai aplikasi juga di internet bisa kita googling. Itu yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau ada feedback berupa bagi cerita
atau pertanyaan atau tanggapan saya persilakan. Silakan Bapak Ibu. Sesi sharing